Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video pembelajaran yang saya buat untuk memenuhi tugas sebagai salah satu peserta Latsar di Balai Diklat Keagamaan Semarang tahun anggaran 2021 angkatan 11 bagian dari kelompok 1. Di sini video ini akan membahas tentang analisis isu-isu kontemporer. Nah, yang pertama kali perlu kita sadari bahwa saat ini ada hal-hal yang disebut sebagai isu kontemporer, yakni hal-hal problematik atau hal-hal yang menimbulkan permasalahan tertentu yang kita hadapi. Karena apa? Karena terjadinya perubahan lingkungan strategis, baik di level individu, keluarga, masyarakat, pada level lokal, masyarakat nasional, regional, dan global. Karena terjadi perubahan pada lingkungan ini, kemudian muncul berbagai macam isu gitu. Apakah kita harus menghindarinya atau menghalanginya sama sekali? Tidak, tapi kita harus menghadapinya. Nah, menghadapinya agar apa? Agar perubahan tersebut menghasilkan output yang baik gitu ya. Dalam menghadapinya, kita perlu memaksimalkan apa yang disebut sebagai modal insani. Modal insani itu terdiri dari modal intelektual, ya, kapasitas atau modal gitu yang kita miliki sebagai manusia dalam kemampuan intelektual kita, kemudian kemampuan dan kematangan emosional kita, kemudian dalam relasi dan posisi sosial kita, lalu ketabahan kita, sense of morality atau moral dan kesehatan fisik tentu saja. Kemudian modal insani ini dipadukan dengan kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, dengan ini kita bisa menghadapi isu-isu itu, memetakannya dan mencoba menghadapinya. Saya sebagai seorang CPNS di lingkungan perguruan tinggi keagamaan ya negeri gitu ya. Masalah yang saya hadapi tentu mungkin cukup spesifik gitu ya, karena itu adalah lingkungan strategis yang saya hadapi. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana misalnya identifikasi masalah tersebut, lalu melihat prioritas mana masalah yang kita angkat dan yang tidak. Nah, pertama, isu yang muncul dalam konteks saya sebagai seorang dosen adalah masalah internasionalisasi kampus. Internasionalisasi kampus ini muncul karena kampus harus bersaing gitu ya di level global, tidak hanya di level nasional, apalagi regional dan global, lokal maksud saya. Tapi tentu saja dalam hal itu tentu kampus harus menyediakan SDM dan sarana prasarana yang juga cukup gitu ya untuk berpartisipasi dalam kancah global sebagai sebuah kampus. Kemudian masalah yang kedua adalah platform, atau isu yang kedua adalah platform kuliah daring, di mana setelah masa pandemi perkuliahan semuanya dipindahkan menjadi daring, dan di situ tidak semua dosen memilih platform yang sama gitu ya. Sehingga apa? Itu pertama kali muncul karena belum maksimalnya platform yang dimiliki oleh kampus, atau bahkan ada sebuah platform yang dimiliki secara nasional. Sehingga kemudian para dosen memilih masing-masing platformnya, padahal perbedaan platform kuliah daring itu bisa saja berakibat atau berdampak terhadap perbedaan efektivitas penyampaian materi, daya serap mahasiswa, dan tentu saja nanti output perkuliahan, sehingga berpengaruh kepada tidak meratanya hasil perkuliahan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi ini adalah isu yang sangat luas gitu, tapi dalam konteks kehidupan di kampus, hal ini misalnya terlihat ketika ada sebuah kegiatan perkuliahan gitu, aktivitas belajar yang memerlukan fasilitas tertentu. Nah, saat ini misalnya yang sederhana, ketika mahasiswa perlu menggunakan laptop gitu ya, padahal tidak semuanya memiliki laptop. Lalu seperti apa? Nah, di sini muncul tantangan tersendiri gitu ya. Kemudian tuntutan publikasi. Apa yang dimaksud dengan tuntutan publikasi ini? Karena sebagai seorang dosen tridharma perguruan tinggi, yang harus kita ikuti itu bukan hanya mengajar, tapi juga meneliti dan pengabdian kepada masyarakat. Output dari penelitian itu adalah publikasi. Dan saat ini sebagai bagian dari upaya untuk menggenjot gitu kualitas riset nasional, dosen dituntut untuk mempublikasi jurnal pada penerbit yang berskala internasional dan terindeks gitu ya, terindeks oleh lembaga yang diakui secara global. Tentu saja ini menuntut usaha lebih dari dosen gitu, dan membuat mereka perlu
pengelolaan waktu dan sumber daya yang lebih maksimal lagi supaya tetap bisa maksimal mengajar dan maksimal meneliti. Nah, ini tentu menjadi isu untuk lingkungan kampus. Lalu yang terakhir adalah aspirasi kuliah luring atau kuliah secara tatap muka. Mulai muncul keinginan beberapa mahasiswa dan bahkan dosen untuk kuliah tatap muka. Padahal ketika kuliah tatap muka itu ada protokol kesehatan yang harus diikuti, yang misalnya kemudian akan membuat hanya sebagian dosen yang bisa mengajar gitu ya. Kemudian sebagian mahasiswa tidak dibiarkan gitu untuk mengikuti perkuliahan itu karena dibatasi. Nah, ini menjadi masalah tersendiri. Lalu bagaimana cara menganalisisnya? Kita bisa menggunakan alat analisis yang disebut sebagai analisis AKPL, aktual, khalayak, problematik, layak. Nah, masalah internasionalisasi kampus ini apakah dia aktual? Tentu saja dia aktual gitu ya. Khalayak, ya dia khalayak karena mencakup kehidupan banyak orang. Problematik, ya karena tadi di satu sisi ada peluang, di sisi lain ada tantangan yang besar, maka dia layak untuk diangkat. Kemudian platform kuliah daring. Platform kuliah daring kita karena belum maksimal, apakah dia aktual? Tentu saja aktual, apalagi saat ini konteks pandemi. Kemudian khalayak, ya mencakup kehidupan banyak orang gitu ya. Problematik, ya ada masalah yang sudah saya sampaikan tadi, sehingga dia layak untuk diangkat. Begitu pula upaya kuliah daring, luring maksud saya gitu ya. Dengan pertimbangan AKPL, bagi saya dia juga layak untuk diangkat. Kemudian kesenjangan ekonomi mahasiswa gitu ya. Nah, ini suatu masalah yang sangat aktual gitu ya, khalayak dan problematik. Cuma dalam konteks saya sebagai seorang dosen misalnya, maka hal ini tidak harus saya angkat gitu sebagai isu di level kampus. Kemudian tuntutan publikasi juga seperti itu, tidak harus saya angkat gitu ya. Maaf, ada suara anak saya di belakang. Kenapa tidak harus diangkat? Karena mungkin masih bisa diselesaikan dalam konteks peer support. Kemudian alat analisis yang lain disebut sebagai analisis USG, yaitu urgensi, seriousness, dan growth. Ya, urgensi itu seberapa penting dia, seriousness itu seberapa penting di sini harus segera diatasi gitu ya. Seriousness itu seberapa besar masalahnya, dan growth itu kalau dibiarkan masalahnya apakah akan tumbuh gitu ya. Tunggu dulu Anak Soleh. Nah, masalah internasionalisasi ini dia urgen gitu ya. Tapi kalau seriusnya ya bukan suatu hal yang benar-benar serius sampai 5 gitu. Ini skalanya 1 sampai 5. Kemudian growth-nya ya dia 5. Kenapa? Karena kalau tidak segera diatasi, dia bisa tumbuh menjadi masalah yang lebih serius. Di sini 14 gitu ya. Kemudian platform perkuliahan daring dia urgen, tapi apakah dia cukup serius? Mungkin untuk saat ini setidaknya belum gitu ya. Kenapa? Karena platform yang ada tampaknya dosen masih cukup nyaman menggunakannya dan mahasiswa bisa mengikutinya. Sedangkan growth-nya, ya ini kalau dibiarkan terus-menerus akan menjadi masalah yang lebih besar. Lalu ada aspirasi kuliah luring. Nah, aspirasi kuliah luring ini urgensi ya tidak segitu urgens gitu ya. Seriousness ya tidak begitu serius gitu. Karena ya masih bisa kita kuliah daring. Tapi growth-nya itu tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak segera diatasi, dia bisa muncul menjadi masalah yang lebih besar. Kesenjangan ekonomi ini sangat urgen dan bisa tumbuh lebih besar gitu. Tapi apakah seriusnya setidaknya dalam konteks kampus belum gitu. Kenapa? Karena meskipun fasilitas untuk berkuliah itu saat ini setidaknya mayoritas itu masih bisa mencapainya. Kemudian tuntutan publikasi ini juga urgensinya dalam konteks yang lebih luas itu hanya 4 menurut saya. Kemudian seriousness-nya ya dia serius. Nah, growth-nya ini kalau dibiarkan terus-menerus dia akan tumbuh menjadi suatu hal yang masalah yang lebih besar di kemudian hari. Maka nilainya kemudian ada 12. Nah, seperti itu kira-kira cara kita menganalisis masalah dengan menggunakan pendekatan USG. Ya, baiklah, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bisa menjadi gambaran kita dalam menghadapi
menganalisis isu-isu kontemporer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.